Tidak semua hubungan yang terasa menyakitkan harus dipertahankan, dan tidak semua hubungan yang terasa sulit harus diakhiri. Inilah dilema terbesar dalam kehidupan emosional manusia. Apakah aku sedang berjuang membangun hubungan yang sehat, atau hanya bertahan dalam hubungan yang perlahan menghancurkanku? Banyak orang tetap tinggal bukan karena bahagia, melainkan karena takut. Takut sendirian, takut memulai dari nol, takut kehilangan kenangan, takut dianggap gagal. Padahal psikologi mengajarkan satu hal penting. Hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan yang membuatmu bertumbuh, bukan mengecilkan dirimu sendiri. Masalahnya, emosi seringkali membutakan logika. Kita menoleransi hal-hal yang seharusnya tidak kita terima. Kita memaafkan berulang kali tanpa perubahan. Kita menyebut penderitaan sebagai pengorbanan atas nama cinta. Video ini tidak bertujuan menghakimi keputusanmu. Justru sebaliknya, ini membantu kamu melihat hubunganmu dengan kacamata yang lebih jernih dan rasional. Dengan pendekatan psikologi, kamu akan mengetahui tanda-tanda penting apakah hubungan tersebut masih sehat untuk diperjuangkan, atau sudah saatnya dilepaskan demi kesehatan mentalmu sendiri. 1. Hubungan yang sehat tidak membuatmu terus meragukan nilai dirimu sendiri. Salah satu indikator paling awal dan paling jujur untuk menilai apakah sebuah hubungan layak dipertahankan adalah apa yang terjadi pada cara kamu memandang dirimu sendiri sejak hubungan itu berjalan. Psikologi memandang harga diri sebagai fondasi kesehatan mental. Ketika fondasi ini perlahan runtuh karena hubungan, itu bukan kebetulan, itu sinyal. Hubungan yang sehat seharusnya membuatmu merasa cukup sebagai manusia. Bukan sempurna, bukan tanpa kekurangan, tetapi cukup untuk dihargai tanpa harus menghapus jati dirimu sendiri. Jika sebuah hubungan justru membuatmu sering mempertanyakan nilai dirimu, mempertanyakan apakah kamu terlalu banyak menuntut, terlalu sensitif, terlalu cerewet, atau terlalu merepotkan, maka ada dinamika tidak sehat yang sedang bekerja secara diam-diam. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah prosesnya yang perlahan dan nyaris tidak terasa. Tidak ada satu kejadian besar yang langsung menjatuhkan harga dirimu. Yang ada hanyalah akumulasi kecil, komentar yang meremehkan, respons dingin saat kamu jujur, ekspresi tidak sabar ketika kamu berbicara, atau sikap acuh saat kamu sedang rapuh. Sedikit demi sedikit kamu belajar satu pesan yang salah. Perasaanku merepotkan, keberadaanku berlebihan. Secara psikologis, kondisi ini disebut erosion of self-worth, pengikisan nilai diri akibat lingkungan emosional yang tidak mendukung. Kamu mulai menyesuaikan diri bukan karena ingin bertumbuh, tetapi karena takut ditinggalkan. Kamu mengubah cara bicara, cara berpikir, bahkan cara merasakan, demi menjaga hubungan tetap aman. Perhatikan tanda-tanda berikut dengan jujur. Kamu sering meminta maaf bahkan ketika tidak melakukan kesalahan jelas. Kamu menahan pendapat karena takut memicu konflik. Kamu merasa harus selalu mengalah agar hubungan tetap berjalan. Kamu merasa bersalah hanya karena memiliki kebutuhan emosional. Jika ini terjadi, maka hubungan tersebut tidak sedang membangunmu, melainkan melatihmu untuk mengecilkan diri. Hubungan yang layak dipertahankan tidak membuatmu takut menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu berjalan di atas telur. Kamu tidak perlu selalu berhati-hati memilih kata. Kamu tidak perlu terus membuktikan bahwa kamu layak dicintai. Dalam hubungan yang sehat, kamu boleh salah, boleh lelah, boleh berbeda, tanpa harus kehilangan rasa aman akan penerimaan. Masalahnya, banyak orang salah mengira kehilangan diri sebagai bentuk kedewasaan. Mereka berkata, "Aku sudah tidak egois lagi." Padahal yang terjadi adalah pengabaian diri. Psikologi membedakan dengan jelas antara kompromi sehat dan pengorbanan diri yang merusak. Kompromi sehat membuat kedua pihak tetap utuh. Pengorbanan diri membuat satu pihak menghilang perlahan. Lebih berbahaya lagi ketika pasangan secara konsisten meremehkan pendapatmu, membandingkanmu dengan orang lain, menganggap emosimu tidak rasional, menyebutmu terlalu sensitif atau berlebihan. Semua ini bukan sekadar sikap tidak dewasa. Secara psikologis, ini adalah bentuk pelemahan emosional. Dampaknya bukan hanya sakit hati, tetapi hilangnya kepercayaan pada penilaian diri sendiri. Kamu mulai ragu pada instingmu,
ragu pada perasaanmu, bahkan ragu pada realitas yang kamu alami. Di titik ini, banyak orang bertahan karena merasa sudah terlalu dalam. Padahal justru di titik inilah evaluasi harus dilakukan. Hubungan yang layak dipertahankan akan membuatmu berkata, "Aku merasa lebih percaya diri sejak bersamanya." Bukan, "Aku merasa harus berubah total agar tidak ditinggalkan." Psikologi menegaskan satu prinsip penting. Cinta yang sehat memperluas identitas, bukan menghapusnya. Kamu menjadi versi dirimu yang lebih stabil, lebih sadar, dan lebih utuh. Jika sebuah hubungan membuatmu semakin sering mempertanyakan nilai dirimu sendiri, maka hubungan tersebut sedang mengambil sesuatu yang sangat mahal darimu, harga dirimu. Dan tidak ada hubungan, sekuat apapun rasa sayangnya, yang layak dipertahankan jika harga yang harus dibayar adalah kehilangan dirimu sendiri. 2. Komunikasi yang sehat bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mau mengerti. Dalam psikologi hubungan, komunikasi bukan diukur dari seberapa sering kalian berbicara, melainkan seberapa aman kamu merasa saat berbicara. Banyak hubungan tampak baik-baik saja karena masih ada obrolan setiap hari, masih saling berkabar, masih bercanda. Namun kualitas hubungan yang sebenarnya baru terlihat ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik emosional. Hubungan yang layak dipertahankan tidak menjadikan konflik sebagai arena adu ego. Tidak ada kebutuhan untuk menang, membuktikan siapa yang paling benar atau siapa yang paling tersakiti. Sebaliknya, konflik dipandang sebagai kesempatan untuk saling memahami cara berpikir dan merasakan, bukan untuk saling melukai. Coba perhatikan apa yang biasanya terjadi ketika kamu menyampaikan perasaan yang jujur. Apakah pasanganmu berusaha memahami, atau justru langsung membela diri? Apakah ceritamu ditanggapi dengan empati atau dipatahkan dengan logika dingin dan nada meremehkan? Kalimat-kalimat seperti, "Kamu terlalu sensitif," "Kamu kebanyakan mikir," "Masalah kecil saja dibesar-besarkan." Secara psikologis ini bukan sekadar respon defensif. Ini disebut emotional invalidation, yaitu penolakan terhadap pengalaman emosional seseorang. Jika terjadi sesekali, mungkin masih bisa dimaklumi. Namun jika menjadi pola, dampaknya sangat serius. Kamu akan belajar untuk meragukan perasaanmu sendiri. Dalam jangka panjang, komunikasi yang tidak sehat membuatmu berhenti berbicara bukan karena masalah selesai, tetapi karena kamu lelah. Kamu memilih diam, karena setiap usaha menjelaskan justru berakhir dengan rasa bersalah, disalahpahami, atau diabaikan. Diam menjadi mekanisme bertahan hidup, bukan tanda kedewasaan. Hubungan yang tidak layak dipertahankan sering memiliki pola komunikasi seperti ini. Masalah yang sama terus muncul tanpa penyelesaian nyata. Setiap diskusi berakhir dengan menghindar atau diam berkepanjangan. Kamu selalu diminta mengerti, tapi jarang dimengerti. Kamu merasa harus menekan emosi agar hubungan tetap tenang. Padahal, ketenangan yang dibangun di atas penekanan emosi bukan ketenangan yang sehat. Psikologi menyebutnya pseudo-harmoni, kedamaian palsu yang hanya menunda konflik, bukan menyelesaikannya. Emosi yang ditekan tidak hilang. Ia menumpuk, lalu muncul dalam bentuk kelelahan, sinisme, atau ledakan di waktu yang tidak tepat. Hubungan yang layak dipertahankan justru memberi ruang untuk komunikasi yang tidak sempurna. Kalian boleh salah paham, boleh emosional, boleh lelah. Namun selalu ada satu hal yang konsisten, niat untuk memperbaiki. Setelah emosi mereda, ada usaha untuk mendengarkan, mengklarifikasi, dan memahami sudut pandang satu sama lain. Psikologi hubungan menekankan bahwa komunikasi sehat memiliki 3 unsur penting. Keamanan emosional. Kamu tidak takut diserang saat jujur. Validasi. Perasaanmu diakui meski tidak selalu disetujui. Respons nyata, ada perubahan, bukan sekadar janji. Jika salah satu unsur ini terus-menerus hilang, komunikasi berubah menjadi sumber stres, bukan jembatan kedekatan. Hubungan yang sehat membuatmu merasa didengar tanpa harus berteriak, dipahami tanpa harus menjelaskan berulang-ulang. Aman untuk jujur tanpa takut ditinggalkan. Jika setiap usaha berkomunikasi justru membuatmu semakin ragu, semakin lelah, dan semakin menutup diri,
maka pertanyaannya bukan lagi, bagaimana caranya agar dia mengerti, melainkan, mengapa aku terus berbicara di tempat yang tidak benar-benar mau mendengar? Hubungan yang layak dipertahankan tidak membuatmu takut berbicara. Ia membuatmu merasa bahwa suaramu punya tempat, perasaanmu punya makna, dan keberadaanmu tidak perlu dibungkam demi menjaga hubungan tetap utuh. 3. Kelelahan emosional yang terus-menerus bukan tanda kedewasaan, tapi sinyal bahaya. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang melelahkan dengan satu kalimat yang terdengar dewasa, tetapi sesungguhnya menyesatkan. Namanya juga hubungan, pasti capek. Pernyataan ini hanya benar sebagian. Psikologi membedakan dengan tegas antara kelelahan sesaat dan kelelahan emosional kronis. Yang pertama wajar dan manusiawi. Yang kedua adalah tanda bahaya. Kelelahan emosional kronis muncul ketika hubungan lebih sering menguras energi dibanding memberi kekuatan. Kamu merasa lelah bukan karena aktivitas fisik, tetapi karena harus terus menjaga suasana, menyesuaikan diri, dan mengendalikan emosi agar tidak memicu konflik. Hubungan tidak lagi terasa seperti tempat pulang, melainkan seperti tugas yang tidak pernah selesai. Yang membuat kondisi ini sulit disadari adalah karena ia tumbuh perlahan dan senyap. Tidak ada satu peristiwa besar yang membuatmu langsung ingin pergi. Yang ada hanyalah akumulasi, konflik kecil yang tidak pernah benar-benar selesai, perasaan tidak didengar yang terus diulang, dan usaha emosional yang tidak pernah seimbang. Lama-kelamaan, tubuh dan pikiranmu mulai kelelahan. Ciri kelelahan emosional seringkali muncul dalam bentuk hal-hal berikut. Kamu merasa hampa meski sedang bersama pasangan. Kamu merasa lebih tenang saat sendirian dibanding saat bersama. Kamu enggan bercerita karena merasa percuma. Kamu merasa lelah bahkan sebelum konflik terjadi. Ironisnya, banyak orang justru menamai kondisi ini sebagai kedewasaan. Mereka berkata, aku sudah terbiasa, atau aku tidak mau ribut lagi. Padahal dalam psikologi terbiasa dengan rasa sakit bukan tanda kebal, melainkan tanda mati rasa emosional. Kedewasaan emosional bukan berarti menekan perasaan, melainkan mampu mengenali, mengungkapkan, dan mengelola perasaan secara sehat. Jika kamu terus menahan kekecewaan, menelan luka, dan memendam amarah demi menjaga hubungan tetap utuh, maka yang kamu lakukan bukan dewasa, melainkan mengorbankan kesehatan mentalmu sendiri. Hubungan yang layak dipertahankan memang menuntut usaha. Akan ada masa lelah, masa jenuh, masa sulit. Namun perbedaannya terletak pada satu hal penting. Ada fase pemulihan. Setelah konflik ada kelegaan. Setelah lelah ada dukungan. Setelah rapuh ada penguatan. Jika yang terjadi hanyalah siklus lelah tanpa pemulihan, maka hubungan tersebut tidak sehat secara psikologis. Psikologi menyebut kondisi ini sebagai emotional burnout dalam hubungan. Tandanya tidak selalu dramatis, tetapi dampaknya nyata. Empati menurun. Toleransi emosi semakin tipis. Ledakan emosi muncul dari hal sepele. Muncul sikap apatis dan sinis. Di tahap ini, kamu mungkin masih mencintai pasanganmu, tetapi kamu tidak lagi punya energi untuk merasakannya secara utuh. Kamu hadir secara fisik, tetapi emosimu tertinggal jauh di belakang. Banyak orang keliru mengira ini sebagai fase biasa, padahal ini adalah sinyal bahwa sistem emosionalmu sudah terlalu lama berada dalam tekanan. Hubungan yang sehat justru menjadi tempat untuk mengisi ulang energi emosional. Kamu boleh lelah, tetapi tidak sendirian. Kamu boleh rapuh, tetapi tidak dihakimi. Kamu boleh diam, tetapi tetap merasa dipahami. Jika hubungan membuatmu merasa harus selalu kuat, selalu mengerti, dan selalu menahan diri, maka beban emosionalnya sudah terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Pertanyaan penting yang sering dihindari adalah, apakah aku lelah karena hidup sedang sulit, atau karena hubunganku sendiri adalah sumber kelelahan itu? Jika hubunganmu adalah tempat di mana kamu justru kehilangan energi untuk menghadapi dunia, maka secara psikologis hubungan tersebut sedang mengambil lebih banyak daripada yang ia berikan. Dan hubungan seperti itu, seberapa besar pun rasa sayangnya, tidak berkelanjutan untuk kesehatan mental jangka panjang. Hubungan yang layak dipertahankan tidak membuatmu terus kehabisan tenaga. Ia mungkin menantang, tetapi juga menguatkan. Ia mungkin melelahkan sesaat,
tetapi juga memberi alasan untuk pulih. Jika yang kamu rasakan hanyalah lelah tanpa harapan pulih, maka kelelahan itu bukan lagi ujian cinta, melainkan peringatan. 4. Rasa aman emosional adalah fondasi hubungan, bukan bonus tambahan. Banyak orang mengira bahwa rasa aman dalam hubungan adalah sesuatu yang akan datang dengan sendirinya seiring waktu. Seolah-olah jika cukup lama bersama, cukup banyak berjuang, dan cukup sabar menghadapi konflik, maka rasa aman itu akan muncul otomatis. Padahal dalam psikologi hubungan, rasa aman emosional bukan hasil sampingan, melainkan fondasi utama yang harus dibangun sejak awal dan dijaga secara konsisten. Rasa aman emosional berarti kamu tidak hidup dalam ketegangan, kamu tidak perlu terus menebak suasana hati pasangan, kamu tidak takut salah bicara, kamu tidak merasa terancam hanya karena berbeda pendapat. Dalam hubungan yang layak dipertahankan, kehadiran pasangan justru menenangkan sistem sarafmu, bukan membuatnya selalu siaga. Coba perhatikan apa yang kamu rasakan secara jujur dalam hubungan ini. Apakah kamu merasa bebas menjadi diri sendiri? Apakah kamu bisa jujur tentang perasaan tanpa takut dibalas dengan kemarahan, sindiran, atau diam berkepanjangan? Apakah kamu merasa aman bahkan saat sedang tidak bersama? Jika jawabannya sering tidak, maka ada masalah mendasar yang tidak bisa diabaikan. Banyak hubungan bertahan lama bukan karena sehat, tetapi karena terbiasa hidup dalam ketidakamanan. Ada kecemasan yang dianggap cinta, ada kontrol yang disamarkan sebagai perhatian, ada posesif yang dibungkus dengan kata sayang. Kalimat seperti, aku cemburu karena aku peduli, aku begini karena takut kehilangan kamu. Kalau kamu sayang, kamu pasti nurut. Sekilas terdengar romantis, tetapi secara psikologis, ini adalah tanda rasa aman yang rapuh. Rasa aman yang sehat tidak dibangun lewat pengawasan, ancaman emosional, atau rasa bersalah. Ia dibangun lewat kepercayaan, konsistensi, dan penghormatan terhadap batasan pribadi. Hubungan yang tidak layak dipertahankan sering menumbuhkan rasa takut secara perlahan. Takut membuat pasangan marah. Takut dianggap tidak setia. Takut mengekspresikan kebutuhan sendiri. Takut ditinggalkan jika tidak menyesuaikan diri. Ketakutan ini membuatmu hidup dalam mode siaga terus-menerus. Tubuhmu tegang, pikiranmu lelah, dan emosimu tidak pernah benar-benar tenang. Kamu mungkin masih mencintai pasanganmu, tetapi di saat yang sama kamu juga takut padanya secara emosional. Ini bukan cinta yang menenangkan, ini kecemasan yang dipelihara. Dalam psikologi, rasa aman emosional berarti kamu tahu satu hal penting. Hubungan ini tidak akan runtuh hanya karena aku jujur. Kamu tahu bahwa konflik bisa dibicarakan. Kamu tahu bahwa perbedaan tidak otomatis berarti penolakan. Kamu tahu bahwa keberadaanmu tidak harus dibayar dengan kepatuhan mutlak. Hubungan yang layak dipertahankan memberi ruang untuk individu tetap menjadi individu. Kamu boleh punya dunia sendiri, teman sendiri, pandangan sendiri, dan mimpi sendiri, tanpa dianggap sebagai ancaman. Justru dari sanalah kepercayaan tumbuh. Karena rasa aman tidak datang dari mengikat, tetapi dari keyakinan bahwa kamu dipilih tanpa paksaan. Jika sebuah hubungan membuatmu lebih sering cemas daripada tenang, lebih banyak takut daripada percaya, lebih sibuk menjaga perasaan pasangan daripada menjaga kesehatan mentalmu, maka hubungan tersebut sedang kehilangan fondasi terpentingnya. Tanpa rasa aman, cinta berubah menjadi beban, kedekatan berubah menjadi tekanan, dan kebersamaan berubah menjadi kewaspadaan. Psikologi menegaskan bahwa hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa konflik, melainkan hubungan di mana rasa aman tetap ada meski konflik terjadi. Kamu boleh bertengkar, tetapi tidak merasa terancam. Kamu boleh kecewa, tetapi tidak takut kehilangan. Kamu boleh jujur, tetapi tidak harus menanggung konsekuensi emosional yang berlebihan. Jika kamu terus hidup dalam ketidakamanan, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi bagaimana caranya agar dia berubah, melainkan mengapa aku bertahan di tempat yang membuatku tidak merasa aman. Karena hubungan yang layak dipertahankan bukan hubungan yang membuatmu terus berjaga. Ia adalah hubungan yang membuatmu bisa bernapas lega sebagai dirimu sendiri. 5.
Hubungan yang layak dipertahankan tidak membuatmu berjuang sendirian. Salah satu tanda paling melelahkan dalam sebuah hubungan adalah ketika kamu merasa menjadi satu-satunya orang yang benar-benar berusaha. Hubungan masih ada secara status, masih berjalan secara rutinitas, tetapi secara emosional kamu merasa sendirian. Psikologi menyebut kondisi ini sebagai ketimpangan investasi emosional, dan jika dibiarkan, ia akan menggerogoti hubungan dari dalam. Dalam hubungan yang sehat, usaha memang tidak selalu seimbang setiap saat. Ada masa di mana satu pihak lebih lelah, lebih sibuk, atau lebih rapuh. Namun perbedaannya terletak pada sifatnya yang sementara dan disadari bersama. Ketika ketimpangan menjadi pola tetap, di mana satu orang terus mengejar, menunggu, memahami, dan mengalah, maka hubungan tersebut tidak lagi berdiri di atas kerjasama, melainkan di atas pengorbanan sepihak. Coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Siapa yang lebih sering memulai komunikasi? Siapa yang lebih sering mengalah agar konflik selesai? Siapa yang lebih sering meminta maaf meski tidak sepenuhnya salah? Siapa yang selalu berkata, tidak apa-apa padahal hatinya terluka? Jika jawabannya hampir selalu kamu, maka ada beban emosional yang tidak adil sedang kamu pikul. Banyak orang mengira ini adalah bentuk cinta yang tulus. Padahal dalam psikologi, cinta yang sehat tidak menempatkan satu pihak sebagai penyangga utama hubungan sementara, pihak lain hanya menikmati hasilnya. Hubungan yang tidak layak dipertahankan sering membuat satu pihak merasa harus bekerja ekstra untuk mendapatkan hal-hal yang seharusnya mendasar. Perhatian, kepedulian, kepastian, dan rasa dihargai. Kamu mungkin berpikir, aku hanya perlu lebih sabar. Namun psikologi mengingatkan bahwa kesabaran yang terus dieksploitasi akan berubah menjadi kelelahan dan kehilangan harga diri. Ketimpangan usaha sering disamarkan dengan pembenaran seperti, dia memang tidak pandai mengekspresikan perasaan. Dia sayang, hanya caranya berbeda. Aku mengerti dia sibuk. Memahami pasangan itu penting. Tetapi ketika pemahaman hanya berjalan satu arah, hubungan berubah menjadi beban emosional, bukan keterikatan yang sehat. Kamu menjadi penopang emosi, penenang konflik, dan peredam masalah, sementara kebutuhanmu sendiri terus dikesampingkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan perasaan tidak terlihat. Kamu hadir tetapi tidak dirasakan. Kamu berjuang tetapi tidak diperjuangkan. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Apakah aku tidak cukup penting? Hubungan yang layak dipertahankan membuatmu merasa bahwa usahamu bermakna. Ketika kamu memberi, kamu juga menerima. Ketika kamu lelah, ada ruang untuk bersandar. Ketika kamu rapuh, kamu tidak ditinggalkan. Ini bukan soal hitung-hitungan, tetapi soal timbal balik emosional. Psikologi hubungan menekankan satu prinsip penting. Hubungan yang sehat tidak bergantung pada satu orang untuk tetap hidup. Jika kamu berhenti berusaha dan hubungan langsung runtuh, itu bukan karena kamu kurang cinta. Itu karena hubungan tersebut memang tidak punya fondasi yang seimbang sejak awal. Banyak orang bertahan karena takut jika berhenti berjuang, semuanya akan berakhir. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah hubungan yang hanya bisa bertahan jika satu orang terus berkorban memang layak dipertahankan? Hubungan yang sehat tidak membuatmu merasa bersalah karena lelah. Ia tidak membuatmu merasa egois karena meminta timbal balik. Ia tidak membuatmu merasa harus terus kuat sendirian. Cinta yang dewasa tidak menuntut satu pihak menjadi pahlawan emosional. Pertanyaannya bukan lagi, seberapa besar aku bisa bertahan, melainkan, mengapa aku harus terus berjuang sendirian dalam hubungan yang seharusnya dijaga bersama? Dan jika jawabannya membuatmu terdiam lama, itu bukan kebetulan, itu adalah kesadaran yang mulai muncul. 6. Hubungan yang sehat meningkatkan kualitas hidup, bukan perlahan merusaknya. Salah satu cara paling jujur untuk menilai apakah sebuah hubungan layak dipertahankan adalah dengan melihat apa yang terjadi pada kualitas hidupmu sejak hubungan itu ada. Psikologi tidak menilai hubungan hanya dari seberapa besar rasa cinta, tetapi dari dampaknya terhadap kesehatan mental, kestabilan emosi, dan fungsi hidup sehari-hari. Hubungan yang sehat seharusnya membuat hidup terasa lebih tertata,
Meskipun tidak selalu mudah, kamu mungkin tetap menghadapi masalah hidup, pekerjaan, keluarga, tekanan sosial, tetapi hubungan menjadi tempatmu beristirahat, bukan sumber tekanan tambahan. Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat perlahan menggerogoti kualitas hidupmu, seringkali tanpa kamu sadari. Coba perhatikan perubahan yang terjadi dalam dirimu sejak menjalin hubungan ini. Apakah kamu menjadi lebih sering cemas tanpa alasan jelas? Lebih sulit tidur karena pikiran tentang pasangan? Lebih mudah lelah dan kehilangan fokus? Lebih sering merasa gelisah meski tidak sedang bertengkar? Jika ya, ini bukan sekadar bucin atau fase adaptasi. Dalam psikologi, ini adalah tanda tekanan emosional yang konsisten. Tubuh dan pikiranmu sedang bekerja ekstra untuk menahan beban yang seharusnya tidak perlu ditahan. Banyak orang mengabaikan tanda ini karena merasa cinta memang harus diperjuangkan. Mereka berkata, nanti juga terbiasa. Namun psikologi menunjukkan bahwa tubuh tidak pernah berbohong. Ketika hubungan mulai mengganggu tidur, konsentrasi, dan kestabilan emosi, itu adalah sinyal bahwa sistem sarafmu berada dalam kondisi stres berkepanjangan. Hubungan yang tidak layak dipertahankan sering membuat duniamu semakin sempit. Kamu mulai menarik diri dari teman. Minat pada hal-hal yang dulu kamu sukai perlahan menghilang. Kamu menunda mimpi, menekan ambisi, dan mengorbankan kebutuhan pribadi demi menjaga hubungan tetap berjalan. Semua ini sering dilakukan tanpa paksaan langsung, melainkan karena kamu merasa tidak enak, takut konflik, atau takut kehilangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak serius. Produktivitas menurun. Harga diri melemah, emosi menjadi tidak stabil. Hidup terasa berat meski tidak jelas alasannya. Kamu mungkin masih berfungsi secara sosial, masih tertawa, masih menjalani rutinitas. Namun di dalam ada kelelahan yang terus bertambah. Ini adalah bentuk kehilangan kualitas hidup secara perlahan dan seringkali baru disadari ketika dampaknya sudah cukup jauh. Hubungan yang layak dipertahankan justru mendukung pertumbuhan pribadimu. Kamu merasa didorong untuk menjadi versi diri yang lebih baik, bukan dipersempit atau ditahan. Kamu tidak merasa bersalah saat fokus pada diri sendiri, karena pasanganmu memahami bahwa hubungan yang sehat terdiri dari dua individu yang utuh, bukan dua orang yang saling mengorbankan diri. Psikologi menegaskan bahwa cinta yang sehat tidak membuat hidupmu semakin sempit. Ia tidak menuntutmu mengorbankan kesehatan mental demi menjaga hubungan tetap ada. Jika hubungan membuatmu merasa lebih tertekan daripada tenang, lebih lelah daripada berenergi, lebih sering kehilangan diri daripada menemukan makna, maka hubungan tersebut sedang mengambil sesuatu yang sangat berharga darimu, kualitas hidupmu sendiri. Pertanyaan penting di poin ini sangat sederhana, tetapi sangat jujur. Apakah hidupku menjadi lebih baik sejak hubungan ini ada, atau justru terasa lebih berat? Jawaban dari pertanyaan ini seringkali lebih jujur daripada ribuan kata cinta. Karena cinta yang sehat tidak membuat hidup terasa seperti beban tambahan. Ia mungkin menantang tetapi juga menguatkan. Ia mungkin menguji tetapi tidak menghancurkan. Jika sebuah hubungan secara konsisten merusak kualitas hidupmu, maka mempertahankannya bukan lagi bentuk kesetiaan, melainkan pengabaian terhadap diri sendiri. 7. Belajar melepaskan tanpa membenci. Salah satu kesalahan terbesar saat seseorang ingin mengakhiri hubungan yang melelahkan adalah keyakinan bahwa mereka harus membenci agar bisa benar-benar pergi. Banyak orang berpikir, kalau aku tidak membencinya, aku akan kembali lagi. Atau, kalau aku tidak marah, berarti aku masih lemah. Padahal secara psikologis, kebencian justru sering menjadi rantai baru yang mengikat kita lebih kuat pada hubungan yang seharusnya sudah ditinggalkan. Hubungan yang melelahkan tidak selalu berakhir karena ada kejahatan besar. Banyak hubungan runtuh bukan karena pengkhianatan, kekerasan, atau konflik ekstrem, tetapi karena ketidakseimbangan emosional yang terus-menerus. Satu pihak memberi terlalu banyak, sementara pihak lain menerima tanpa benar-benar hadir. Dalam kondisi seperti ini, membenci hanya akan menguras energi yang tersisa, bukan menyembuhkan luka. Melepaskan tanpa membenci berarti Anda mengakui satu kenyataan penting. Tidak semua yang berakhir harus diakhiri dengan permusuhan.
Ada hubungan yang selesai bukan karena salah siapa-siapa, melainkan karena arah hidup, kedewasaan emosional, dan kebutuhan batin yang sudah tidak sejalan. Menerima fakta ini bukan tanda kelemahan, melainkan kedewasaan psikologis. Secara mental, kebencian membuat pikiran terus terhubung dengan orang yang ingin dilepaskan. Anda mungkin sudah tidak berbicara dengannya, tetapi pikiran Anda masih sibuk mengomentari tindakannya, membayangkan balasan, atau berharap ia menyesal. Ini bukan kebebasan, ini hanya hubungan yang berubah bentuk, dari hubungan nyata menjadi hubungan batin yang menyiksa. Melepaskan tanpa membenci mengajarkan Anda untuk berkata dalam hati, "Aku tidak membencimu, tetapi aku juga tidak memilihmu lagi." Kalimat ini sederhana, namun sangat kuat. Di dalamnya ada batas, ada penerimaan, dan ada penghormatan pada diri sendiri. Anda tidak menyangkal perasaan yang pernah ada, tetapi Anda juga tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Proses ini memang tidak instan. Pikiran Anda mungkin masih sesekali kembali pada kenangan, percakapan lama, atau harapan yang tidak terwujud. Namun alih-alih melawan atau menyalahkan diri sendiri, Anda belajar mengamati pikiran itu dengan tenang. Anda mengakui keberadaannya tanpa harus menuruti dorongannya. Inilah inti dari pengendalian diri secara psikologis. Belajar melepaskan tanpa membenci juga berarti berhenti berharap orang tersebut berubah demi menyesuaikan harapan Anda. Banyak hubungan melelahkan bertahan terlalu lama karena satu pihak hidup dari harapan, bukan realitas. Mereka bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena membayangkan versi ideal dari pasangan atau hubungan itu. Melepaskan berarti memilih realitas, bukan ilusi. Dalam konteks harga diri, sikap ini sangat penting. Ketika Anda bisa pergi tanpa kebencian, Anda tidak menyerahkan kendali emosi kepada orang lain. Anda tidak menunggu permintaan maaf, pengakuan, atau penyesalan sebagai syarat untuk sembuh. Anda menyembuhkan diri sendiri dengan kesadaran, bukan dengan validasi eksternal. Secara emosional, ini akan membuat hati lebih ringan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan siapa yang benar atau siapa yang salah. Anda berhenti terjebak dalam narasi korban dan pelaku, lalu beralih ke narasi pertumbuhan. Anda mulai melihat hubungan tersebut sebagai pelajaran, bukan luka yang harus terus digaruk agar terasa adil. Poin terpenting dari semua ini adalah satu hal, Anda berhak pergi dengan damai. Tidak semua perpisahan harus dramatis. Tidak semua akhir harus diwarnai kebencian. Kadang kekuatan terbesar justru terletak pada kemampuan untuk menutup pintu dengan tenang, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh kembali. Ketika Anda mampu melepaskan tanpa membenci, hubungan yang melelahkan benar-benar berakhir. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Dan di titik itulah, Anda tidak sekadar meninggalkan seseorang. Anda sedang menyelamatkan diri sendiri. Menghentikan hubungan yang melelahkan bukanlah keputusan yang mudah. Namun seringkali itulah keputusan paling sehat yang bisa Anda ambil untuk menyelamatkan diri sendiri. Hubungan yang seharusnya memberi rasa aman dan tenang justru berubah menjadi sumber kelelahan mental, kecemasan, dan kehilangan jati diri. Ketika hal ini terjadi, bertahan bukan lagi tanda kesetiaan, melainkan bentuk pengabaian terhadap kesehatan psikologis Anda. 7 langkah yang telah dibahas menunjukkan bahwa melepaskan diri dari hubungan yang melelahkan bukan tentang membenci, menyalahkan, atau melarikan diri, melainkan tentang membangun kesadaran, batas yang sehat, dan keberanian untuk memilih diri sendiri. Anda belajar mengenali pola yang merusak, berhenti mengorbankan diri secara berlebihan, dan memahami bahwa cinta tidak seharusnya menuntut penderitaan yang terus-menerus. Hubungan yang baik membantu Anda tumbuh, bukan mengecil. Ia memberi ruang bernapas, bukan tekanan tanpa akhir. Jika suatu hubungan membuat Anda terus merasa tidak cukup, lelah secara emosional, dan kehilangan ketenangan batin, maka pergi adalah bentuk tanggung jawab, bukan kegagalan. Pada akhirnya, menghentikan hubungan yang melelahkan adalah awal dari pemulihan. Di sanalah Anda mulai membangun kembali harga diri, ketenangan pikiran, dan hubungan yang lebih sehat, termasuk hubungan dengan diri Anda sendiri. Karena mencintai orang lain tidak pernah boleh berarti meninggalkan diri sendiri.